Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu karena berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala tugas aktivitas kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Filipi 2 ayat yang ke-7. Tertulis demikian, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang pelukis dari Amerika bernama William Thomas melukiskan Tuhan Yesus yang sedang tertawa bersama dengan anak-anak kecil. Lukisannya menampilkan Tuhan Yesus yang punya ekspresi penuh dengan sukacita, tawa, dan dikelilingi oleh anak-anak yang berbahagia. Berbeda dengan lukisan itu, ada banyak orang yang memiliki pandangan bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang selalu serius, tidak pernah tertawa, tidak pernah tersenyum. Pandangan seperti ini salah sama sekali. Sekalipun dalam Alkitab tidak disebutkan secara harafiah bahwa ia tertawa, tapi dapat dipastikan bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang riang, gembira, penuh sukacita, suka tersenyum, ramah, dan bahkan tertawa ketika ada situasi di mana Tuhan Yesus memang perlu mengekspresikan tertawanya. Tuhan Yesus adalah pribadi yang ramah, sekali lagi, ramah dan penuh dengan kegembiraan. Ada memang waktu-waktu di mana ia serius, tapi Tuhan tahu kapan harus tertawa dan kapan tidak, karena Dia adalah Tuhan yang paling tahu segala-galanya. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-7 ini kita baca bahwa ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dikatakan dalam ayat ini bahwa ia menjadi sama dengan manusia. Manusia bagaimanakah Tuhan Yesus pada waktu itu? Apakah yang selalu murung, bersedih hati, serius dan kaku? Tentu sama sekali tidak. Sebab Tuhan Yesus penuh dengan sukacita. Dan sukacita itu akan membuatnya nampak selalu penuh semangat dan kegembiraan yang terpancar dari wajahnya. Ada beberapa alasan mengapa Tuhan Yesus, Allah pencipta yang berinkarnasi jadi manusia itu, adalah pribadi yang juga tertawa dan tersenyum dengan kasih. Alasan pertama adalah karena Allah adalah kasih. Dan kasih itu penuh dengan sukacita. Sukacita erat kaitannya dengan hati yang gembira dan mulut yang tertawa. Alasan yang kedua adalah karena Allah adalah gambaran kita manusia. Firman Tuhan katakan bahwa kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Jadi kita dapat melihat gambaran tentang Allah dari diri kita. Tapi tentu saja gambaran yang baik, bukan yang buruk atau yang berdosa. Tertawa itu baik. Kalau kita manusia saja bisa tertawa, maka Tuhan pun pasti bisa tertawa. Alasan yang ketiga adalah karena tertulis bahwa Allah bisa tertawa. Dalam Mazmur 2 ayat yang keempat, di situ dikatakan Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Dan alasan keempat adalah karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang ramah dan menerima semua orang yang datang kepadanya. Anak-anak yang datang kepadanya diterimanya, tidak ditolak, tapi disambut dengan tangan terbuka dan penuh sukacita. Dapat dipastikan bahwa ketika anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus penuh dengan
tertawa dan sangat menyambut mereka. Alasan kelima adalah karena firman-Nya memerintahkan supaya kita bersuka cita. Jadi tidak mungkin Tuhan Yesus sendiri tidak bersuka cita. Ia pasti bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat, dan itu pasti Tuhan tunjukkan juga kepada kita manusia sebagai teladan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus saja bersuka cita dan tertawa, mari kita juga miliki sikap hidup yang bersuka cita dan juga tertawa. Jangan anti dengan tertawa, tapi juga jangan kelebihan dalam tertawa. Tertawalah pada tempatnya. Jangan murung terus, jangan bersedih, jangan berduka. Jangan juga selalu serius. Mari nikmati hidup dengan sukacita. Tuhan baik. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersukacita menjelang tahun yang baru. Kita mengakhiri tahun yang lama ini, tahun 2024, dan kita masuki tahun baru dengan penuh sukacita. Bersukacita setiap hari, bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami supaya kami selalu hidup dalam sukacita-Mu, penuh kegembiraan, penuh dengan tawa dalam kehidupan kami, karena Tuhan baik dan Tuhan selalu mengasihi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang malam ini, lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan, agar Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa, mujizat-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.